Baik, kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa. Dalam tata nama senyawa ini ada materi prasyarat yang harus dikuasai, yaitu sistem periodik unsur, atau kita sebut sebagai tabel periodik unsur ya, yang seperti ini. H untuk hidrogen, Li litium, Na natrium, kalium, untuk K Rb rubidium, Cs cesium, Fr francium, dan seterusnya. Itu adalah materi prasyarat yang harus dikuasai di sini sistem periodik unsur. Kemudian untuk lebih detailnya kita akan mempelajari mengenai senyawa anorganik. Dan sebagian senyawa organik karena senyawa organik ini memiliki nama khusus. Senyawa anorganik yang akan kita bahas yaitu senyawa kovalen biner, senyawa ion yang terdiri atas kation dan anion, senyawa asam, senyawa basa. Yang pertama senyawa kovalen biner, bi itu artinya dua. Dua ini maksudnya apa? Bisa tersusun atas logam sama non-logam atau non-logam sama non-logam. Kita lihat di tabel periodik. Di sini B, Si, Ge, As, Sp, Te, At ini adalah pembatasnya. Sebelah kanan pembatas ini adalah jenis dari non-logam. Sebelah kiri itu adalah logam. Berarti senyawa kovalen biner itu bisa tersusun atas logam dan juga non-logam atau non-logam yang bersenyawa dengan non-logam sendiri. Dan ini ada template namanya untuk aturan namanya. Ketika non-logam sama logam, logam sama non-logam, itu dia aturannya adalah tata namanya logam non-logam ide. Atau kalau logamnya itu mempunyai biloks lebih dari satu macam, berarti biloksnya dicantumkan. Sehingga namanya adalah logam kurung buka biloks sama non-logam ide. Kita kupas satu persatu. Tata nama yang akan kita bahas ini mengacu pada tata nama IUPAC, yaitu International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi memang materi prasyaratnya itu adalah SPU, sistem periodik unsur. Ini kita pelajari lebih dulu sebagai materi prasyarat karena pada dasarnya untuk tata nama senyawa kita harus tahu dan juga mengenali apa itu yang namanya SPU. Yang pertama kita akan bahas yaitu senyawa kovalen biner. Saya jelaskan lagi, biner itu artinya adalah dua. Maksudnya dua di sini, dia bisa tersusun atas logam dan juga non-logam. Berarti nanti aturannya adalah logam, non-logam, tambah imbuhan ide. Tapi kalau misalkan logamnya itu biloksnya lebih dari satu, biloks itu apa? Biloks adalah bilangan oksidasi. Nah, di sini sudah tercantum tabel bilangan oksidasi. Kalau biloksnya itu lebih dari satu macam seperti Ti, ini ada plus 4 plus 3, V plus 5 plus 4 plus 3 plus 2, dan seterusnya, berarti biloksnya itu nanti perlu dicantumkan. Nah, untuk penulisan biloks ini menggunakan angka Romawi. Menggunakan angka Romawi. 1 itu adalah ini, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh, misalkan contoh yang pertama adalah NaBr. NaBr kita identifikasi dulu. Na itu adalah jenis dari logam. Br itu adalah non-logam. Logamnya kita lihat. Na logam yang berapa macam biloks? Na di sini. Ternyata biloksnya cuma satu macam. Kalau biloksnya cuma satu macam, berarti tidak perlu kita cantumkan. Sehingga namanya tinggal nama logam, nama non-logam, kemudian kita tambah dengan imbuhan ide. Berarti namanya adalah natrium bromida. Br itu brom, kita kasih imbuhan ide, berarti bromida. Na2O. Na itu adalah natrium, O adalah oksigen, kita kasih imbuhan ide, berarti natrium oksida. Untuk CuCl, CuCl2, FeCl2, kita lihat di dalam SPU ini. Cu, biloksnya ternyata lebih dari satu macam. Pun dengan Fe juga biloksnya lebih dari satu macam, sehingga bilangan oksidasi ini perlu kita cantumkan di sini.
ada plus 1, lalu untuk CuCl2 ada plus 2, kemudian untuk FeCl2 ada plus 2. Itu perlu kita cantumkan. Plus 1 plus 2 kita dapatkan dari mana? Tentunya dari aturan Bilox. Untuk aturan Bilox, di sini ada beberapa aturan, ya ini. Aturan Bilox untuk unsur bebas itu adalah 0. Maksudnya unsur bebas adalah unsur yang bisa berdiri sendiri. Misalkan Fe saja, Na saja, K, atau unsur-unsur diatomik ada indeks 2-nya, O2, H2, Cl2, atau unsur poliatomik, O3, P4, S8, itu Biloxnya langsung 0. Kemudian jumlah Bilox unsur dalam senyawa ion itu adalah jumlah muatannya, SO4 2-. Intinya untuk Bilox itu H umumnya adalah plus 1, O umumnya adalah min 2, terus untuk golongan 1A Biloxnya plus 1, golongan 2A plus 2, golongan 3A plus 3, golongan 4A min 4, golongan 5A min 3, golongan 6A min 2, golongan 7A min 1. Intinya adalah seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi ke soal, yang mana soalnya itu adalah CuCl dan juga CuCl2 serta FeCl2. Berarti kita identifikasi dulu. Cu itu ada di golongan B. Berarti ada Cu sama ada Cl. Kalau kita jumlahkan, berarti jumlahnya adalah 0. Cl ternyata dia golongan 7A. Kita lihat di sini, klorin Cl. Dia golongan 17, maksudnya 17 itu adalah 7A. Sesuai dengan aturan Bilox yang sudah kita bahas tadi, untuk golongan 7A ini ternyata Biloxnya adalah min 1. Kita tulis di bagian CuCl2 tadi. Cl itu min 1, kita kalikan, jumlahnya ada berapa? 2. Kali 2 berarti sama dengan min 2. Supaya 0 berarti Cu-nya berapa? Plus 2. Sehingga di sini kita tulis plus 2. Cl berarti bukan oksida ya, tapi klorida. Sama halnya dengan FeCl2, berarti di sini ada unsur Fe sama ada unsur Cl, yang ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 0. Cl jumlahnya berapa di sini? 2. Cl Biloxnya min 1, kita kalikan 2 berarti hasilnya min 2. Supaya hasilnya 0 berarti Fe-nya plus 2. Berarti di sini kita tulis Fe itu besi, 2 klorida. Berarti untuk latihan soal ini FeCl2 namanya betul besi 2 klorida. Lalu untuk CoBr3 berarti ada unsur Co sama Br. Ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 0. CoBr3 berarti kita mau mencari Co otomatis yang kita tulis Br dulu. Br itu min 1 kali 3 sama dengan min 3. Supaya 0 berarti Co-nya plus 3. Co kita lihat di SPU, Co namanya adalah kobalt, pakai T ya. Berarti CoBr3 namanya kobalt, kurung buka 3 bromida. Lalu untuk MnO2, MnO2 di sini berarti ada unsur Mn sama O. Ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 0. O-nya di sini jumlahnya berapa? 2. Dan Bilox O itu adalah min 2. Kali 2 berarti sama dengan min 4. Supaya 0 berarti Mn-nya adalah plus 4. Mn kita lihat di SPU, di tabel periodik unsur. Mn namanya adalah mangan. Biloxnya 4 berarti nama lengkapnya adalah mangan 4. O itu oksigen, kita tambah ida berarti oksida. Terus ada NiBr2. NiBr2 kita cari dulu Biloxnya, ada Ni sama Br. Ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 0. Br
biloxnya min 1, kalikan di sini jumlahnya ada 2, PN dikali 2 sama dengan min 2. Supaya hasilnya 0, berarti NI-nya harus plus 2. NI itu namanya apa? Kita lihat di tabel periodik unsur. Ni namanya adalah nikel. Berarti nama lengkap dari NiBr2 adalah nikel. Tadi biloxnya 2, Br tambah ida, bromida. Seperti itu.